Shalom, selamat pagi. Kembali berjumpa di obrolan santai baik di channel Erang. Jadi yang jadi tema kita hari ini adalah hidup kudus sebagai orang yang sudah dikudus. Ya, ini juga yang jadi perbincangan, jadi pertanyaan bagi orang-orang beriman kepada Yesus Kristus tentang bagaimana hidup kudus itu, karena kita tahu kan orang yang ada di dunia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang suci. Jadi ini coba kita akan tanyakan ke Pak Pendeta, bagaimana tanggapan Pak Pendeta tentang hidup kudus ini. Coba kita dengarkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan yang cukup menarik, sangat menarik. Kalau saya boleh menangkap bahwa bagaimana kita hidup kudus di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita atau ketidaksucian kita. Nah, tentunya Alkitablah yang akan berbicara bagaimana Alkitab berbicara tentang hidup kudus. Saya mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan tentang hidup kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di Imamat pasal 19 ayat 2 juga dikatakan di sana. Mungkin saudara Nober bisa membantu. Imamat pasal 19 ayat 2, firman Tuhan, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat pasal 20 ayat 26. Imamat 20 ayat 26. Firman Tuhan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Oke, jadi bagaimana, saya ulangi sekali lagi, bagaimana pertanyaannya tadi, bagaimana kita hidup kudus di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, manusia. Pertama, bahwa hidup kudus adalah perintah dari Tuhan. Ini bisa kita menyimak tadi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentunya Petrus mengulang apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah di dalam Imamat pasal 19 ayat 2 tadi dan ayat 20, pasal 20 ayat 26. Tuhan Allah berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kuduslah kamu sebab aku ini Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi hidup kudus adalah perintah dari Tuhan. Bisa dipahami di situ. Jadi hidup kudus adalah perintah oleh Allah. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kudus adalah bagian dari kehidupan orang yang taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan, mengapa kita harus kudus? Karena perintah Allah. Dan mengapa kita harus tunduk kepada perintah Allah? Mengapa kita harus hidup kudus? Karena apa alasannya? Kita lanjutkan di 1 Petrus tadi pembacaan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita harus hidup kudus karena Tuhan telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan harta benda, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Ini alasan mengapa kita harus kudus. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Nanti kita lihat Alkitab berbicara apakah itu hidup yang sia-sia. Ya, nanti kita lihat selanjutnya. Alasan yang lain, mengapa kita harus hidup kudus?
Imamat pasal 2 ayat 19 ayat 3. Saudara Nober bisa lanjut baca. Imamat pasal 19 Ayat 4. ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-hala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Iya, jadi kamu tidak boleh berpaling kepada dewa-dewa tuangan, tetapi harus kepada Allah. Jadi hidup kudus adalah sebuah peralihan situasi, sebuah sikap ketaatan terhadap perubahan situasi atau kondisi. Jadi dulunya bangsa Israel dalam imamat hidup dalam penyembahan kepada dewa-dewa tuangan atau kepada patung-patung yang dibuat oleh manusia. Jadi mereka dipisahkan dalam imamat pasal 20 tadi ayat 26, mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa yang menyembah patung untuk menyembah kepada Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu mereka jangan lagi beribadah kepada dewa-dewa tuangan atau patung-patung buatan manusia. Jadi hidup kudus adalah sebuah peralihan dari menyembah berhala kepada menyembah Tuhan. Kalau di 1 Petrus ayat 18 tadi, pasal 1 ayat 18-19, dari cara hidup yang sia-sia kepada kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Nah itu jadi hidup kudus adalah sebuah sikap ketaatan dalam sebuah peralihan situasi, keadaan dari menyembah berhala ke menyembah Allah yang hidup, dari cara hidup yang sia-sia kepada kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ya, jelas sampai di situ ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menjalani di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Mungkin masih bisa dibaca. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oke, kamu dahulu bukan siapa-siapa. Kamu dahulu bukan umat Allah. Sekarang karena belas kasihan Tuhan, kamu telah menjadi umat. Jadi dengan belas kasihan Tuhan, dengan inisiatif Tuhan sendiri memilih bangsanya, memilih umatnya, menentukan umatnya menjadi bangsa yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Siapa itu? Tentunya Petrus berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang telah ditebus dari Kristus. Dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dalam pemahaman iman Kristen, gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan dunia karena dosa, masuk kepada terang ajaib Yesus Kristus. Nah, itulah bangsa yang kudus. Nah, dengan demikian bahwa kesadaran kita sebagai umat yang telah ditersendirikan oleh Allah, Israel dipilih langsung oleh Tuhan, dan kita dipilih juga oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan di dalam iman kita kepada penebusan Kristus, kita adalah umat yang telah ditebus dan dikuduskan, maka sekali lagi bahwa hidup kudus adalah gaya hidup atau perintah ketaatan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dipanggil dari kegelapan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa ya ada orang yang hidup dalam kekudusan? Atau bagaimana kita hidup kudus?
Apa itu kegelapan? Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa nanti kita bahas. Seperti apakah itu orang-orang yang hidup dalam kegelapan? Kalau Imamat pasal 19 ayat 4 jelas orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa tuangan, kepada patung-patung berhala. Dalam surat-surat Paulus menjelaskan bahwa seperti apa itu orang yang hidup dalam kegelapan dalam dunia. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bisa dibaca saudara Nober, tak tolong dibantu. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 pasal 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persentuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, jadi saya kira jelas di situ ya. Rasul Paulus berbicara tentang hidup dalam kegelapan atau hidup dalam roh kedagingan, kemabukan, pesta pora, iri hati, kesombongan, amarah, dendam, pencabulan, persinahan. Ini semua adalah kehidupan orang-orang yang berada dalam kegelapan atau roh dunia. Nah, kita tidak hidup lagi di sana setelah penebusan Kristus. Jadi orang yang percaya, mengimani kepada penebusan Kristus, jangan lagi membiarkan hidup diperbudak oleh kemabukan. Jadi minum, misalnya minum sampai mabuk, ekstasi, narkoba dan lain sebagainya, itu kan memabukkan dan merusak kehidupan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita telah ditebus, kita telah ditersendirikan, dipanggil dari kegelapan dunia itu, berarti jangan lagi ke sana. Jadi hidup kudus adalah jangan lagi diperbudak oleh kemabukan, pesta pora, hidup dalam persinahan, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Rasul Paulus melanjutkan di ayatnya yang ke-22 sampai 23. Bagaimana kita hidup menjaga kekudusan? Bagaimana kita menghargai penebusan Kristus? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin saudara Nober lanjutkan. 22 sampai 23. Galatia 5 pasal 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, terima kasih. Bisa satu-satu buah-buah roh. Kasih. Oke, silakan dilanjut. Tetapi buah roh ialah kasih, Lanjut. sukacita. Jadi orang yang hidup dalam kekudusan harus senantiasa bersukacita. Jadi jangan murung dan lain sebagainya. Bukan berarti bahwa kita tidak ada masalah dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita jangan tertekan dengan persoalan, ya caranya adalah senantiasa bersukacita. Sebagaimana dalam Amsal kan jelas, sukacita itu menyembuhkan, tapi orang yang patah hati menghancurkan tulang, meremukkan tulang. Oke, lanjut. Damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, hidup sabar. Ini adalah buah-buah dari hidup kudus, hidup sabar. Alkitab kan Tuhan Yesus mengajarkan dalam khotbahnya di bukit, kalau engkau ditampar pipimu yang satu, kasih lagi yang satu. Ini mengajarkan tentang kesabaran. Kalau ada orang yang meminta baju, jubahmu, kasih pakaianmu, dan lain sebagainya. Hidup sabar. Kemurahan, murah hati, ketulusan memberi, kebaikan,
kesetiaan. Kesetiaan. Apapun yang terjadi ya kita harus setia kepada Tuhan, kepada pasangan yang sudah menikah, yang pacaran juga setia dan lain sebagainya. Kelemah lembutan, Lemah lembut, tidak boleh kasar. Jadi bagaimana menghadapi situasi, tetap dengan bahasa yang lembut, bahasa yang positif, bahasa yang membangun orang. menguasai diri, Penguasaan diri, ini sangat penting, penguasaan diri. Orang-orang yang tidak menguasai dirinya akan terpancing emosi dan kemudian bertindak hal-hal yang tidak benar. Ada 9-nya. ya, Nah, buah roh. Jadi itu bagian dari buah-buah dari kehidupan orang yang hidup dalam perintah hidup kudus. Nah, jadi bukan hal yang tidak mungkin orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa saya ini adalah orang yang telah ditebus, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, ya saya tidak boleh lagi macam-macam dengan diperbudak oleh hal-hal duniawi yang akan merusak tubuh saya, merusak kehidupan saya, dan merusak kehidupan orang lain. Nah, kita akan baca beberapa ayat Alkitab. Orang-orang yang telah hidup dalam iman atau hidup dalam kekudusan, sekalipun tidak langsung dikatakan bahwa mereka hidup kudus, tetapi diperhitungkan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar. Misalnya dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Di sana dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah sehingga dia diangkat ke sorga. Jadi pertanyaan di awal bahwa apakah mungkin orang hidup kudus sementara kita kan penuh dengan keterbatasan. Kita tidak sempurna, kita tidak suci. Tapi Alkitab sudah mencatat bahwa ada orang yang sudah naik ke sorga diangkat oleh Tuhan karena hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidup kudus adalah hidup bergaul dengan Allah, hidup taat di bawah perintah Tuhan. Itu adalah hidup kudus. Dengan bahasa yang berbeda, hidup bergaul. Jadi Henok dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24, Henok hidup bergaul dengan Allah dan dia naik diangkat oleh Tuhan ke sorga. Kemudian Kejadian 6 ayat 9 juga berbicara karena iman, karena ketaatan Nuh sehingga dia diperhitungkan oleh Allah sebagai orang benar. Ini dalam Kejadian 6 ayat 9. Sehingga pada saat itu ketaatannya untuk membuat perahu, bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah, ya dalam musim kering, kemarau, Nuh taat untuk membuat perahu, dibuat di gunung, sekalipun mendapat tantangan, ditertawai orang dan lain sebagainya, diejek oleh orang, tetapi dengan imannya kepada Tuhan, dia diperhitungkan sebagai orang benar dan diselamatkan dari air bah. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 berbicara tentang ketaatan seorang nabi Tuhan yang setia melayani Tuhan, yaitu Nabi Elia, menghadapi nabi-nabi palsu. Lalu kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 2 Elia naik ke surga. Jadi ketaatan kesetiaannya melayani Tuhan, Elia diangkat ke surga, hidup-hidup. Lalu bagaimana bentuk kekudusan yang lain dari bahasa yang berbeda? Dalam Kejadian 39 ayat 12 dikatakan dengan iman Yusuf melepaskan diri dari ancaman atau pencobaan persinahan yang dilakukan oleh istri Potifar kepadanya. Kalau kita sekarang ya, ini kan kesempatan yang luar biasa. Seorang laki-laki diajak oleh perempuan, tapi dengan iman Yusuf dia melepaskan diri. Nah, bukankah kita banyak jatuh, manusia jatuh karena perempuan atau dari persinahan atau dari seks? Ini tidak bisa dipungkiri saat ini. Tetapi sekali lagi Yusuf menjaga kekudusannya dengan beriman kepada Tuhan. Dia melepaskan diri dari godaan persinahan yang dilakukan oleh istri Potifar. Cerita yang lain yang cukup menarik, Ayub. Dikatakan dalam Ayub pasal 1 ayat 1,
Ayub adalah seorang yang benar dan taat kepada Tuhan. Tetapi sekalipun dalam pencobaan dia banyak dicobai dan lain sebagainya, anaknya mati, harta bendanya diambil, dicuri, terbakar dan lain sebagainya, tetapi dia tetap setia. Karena itu dia disebut sebagai orang benar. Jadi orang yang beriman. Kalau di Ibrani pasal 11 kita bisa baca tentang orang-orang yang hidup dalam kekudusan dengan bahasa yang berbeda, yaitu hidup dalam iman. Ibrani di situ dijelaskan, oleh karena iman Abraham setia terhadap panggilan Allah, dia diperhitungkan dan dia menjadi bapa orang percaya. Henok, Elia diceritakan di dalam, bahkan dikatakan bahwa tidak ada waktu untuk menceritakan orang-orang yang telah hidup berkenan bagi Tuhan dan dipandang Tuhan sebagai kebenaran, diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada waktu untuk mencatat mereka. Terlalu banyak dalam Alkitab orang-orang yang dengan iman, dengan kesetiaan, dengan ketaatan kepada firman sebagai wujud dari hidup kudus kepada Allah. Jadi intinya adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan, atau kita yang temanya tadi disodorkan bahwa bagaimana kita hidup kudus adalah hidup di bawah tuntunan atau hidup di bawah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan segala perintahku. Apa perintah Tuhan Yesus? Kan sangat sederhana, tapi terkadang sulit untuk dilakukan. Hiduplah dalam kasih supaya dunia mengetahui bahwa engkau adalah murid-muridku. Nah, jadi boleh disimpulkan bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya terhadap penebusan dan pengudusan di dalam Yesus Kristus, kita harus memberitakan karya penyelamatan Kristus. Dan kekudusan kehidupan kita setelah mendapat pengudusan dari Tuhan adalah hidup di dalam perintah Tuhan Yesus, hidup saling mengasihi. Oke, ada tanggapan? Ya, saya kira udah cukup ya. Yang kalau kursi itu kan sebagai perintah dari Tuhan. Tadi yang perintah Tuhan kan tidak hidup dalam penebukan, melembukan, kasih, kesabaran. Nah, sudah bisa dipahami ya. Jadi ini juga yang tadi beralih dari orang-orang yang menyembah berhala menjadi pengikut Kristus ya, itu juga cuma salah satunya tadi yang saya tangkap. Dan kemudian yang kedua itu bergaul dengan Allah. Jadi bergaul dengan Allah dan taat kepada Allah, seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi yang sudah disebutkan Pak Pendeta tentang Nuh, Elia, dan Yusuf, Enoch dan Ayub. Bagaimana mereka taat kepada Allah, kemudian mereka diangkat ke surga. Jadi mungkin itu yang saya tangkap dari Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Jadi hidup kudus adalah perintah bagi orang-orang yang telah beralih dari kegelapan kepada terang kasih Kristus. Hidup kudus adalah perintah kepada orang-orang yang telah dialihkan dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar. Itu berarti bahwa kehidupan kita yang percaya kepada Kristus adalah kehidupan yang telah dimuliakan oleh Tuhan sendiri, dimahkotai oleh Tuhan sendiri. Karena itu hargailah diri saudara dan hargailah kehidupan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin sedemikian jauhlah obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman seiman Kristen. Ya, mungkin itu dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikuti terus channel Eran di Langit. Shalom.